Tol Jogja Solo, tepatnya di wilayah Trihanggo yang berada di Ring Road Utara Yogyakarta, menggunakan teknologi Sosrobau, yaitu teknologi kebanggaan anak negeri yang memungkinkan tiang dan struktur jalan layang diputar dari arah samping ke posisi membentang tanpa harus menutup jalan di bawahnya. Teknologi ini sangat cocok diterapkan di kawasan padat seperti Ring Road Utara ini agar lalu lintas tetap lancar selama proses pembangunan. Nah, di lokasi juga sudah tampak ada 3 buah bekasting atau cetakan beton yang telah disiapkan. Ini menjadi tanda bahwa proses pekerjaan struktur atas sudah semakin dekat ke tahap pengecoran. Tinggal menunggu waktu saja sampai nantinya proses pengecoran dimulai dan jalan tol melayang ini semakin terlihat wujudnya. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Sedulur, pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur, sebelumnya saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur akan melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengganti oli mesin kendaraan terlebih dahulu. Kalau saya pakai oli Top One yang seri Evolution, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Perjalanan kita kali ini dimulai dari Ring Road Barat, tepatnya berada di wilayah Kelurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh ya sedulur, lalu lintas di sekitar lokasi ini tampak masih cukup sepi karena gambar diabadikan pada pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya tanggal 12 Juli 2025. Suasana pagi yang tenang membuat proses dokumentasi jadi lebih leluasa. Nah, di sebelah kiri sudah terlihat beberapa pilar yang telah selesai konstruksinya. Pilar-pilar tersebut berdiri kokoh, menunjukkan kemajuan progres yang signifikan. Menariknya lagi, tampak juga perancah dan bekasting yang sudah dipasang dan siap digunakan untuk pembuatan kepala pilar. Nantinya, kepala pilar ini akan menjadi dudukan untuk balok girder jalan layang. Dan tentu saja ini dikerjakan menggunakan teknologi Sosrobau. Pada pagi hari ini, para pekerja juga sudah mulai melangsungkan pengecoran pada bagian pilar yang berada di median Ring Road. Meski hari masih pagi, aktivitas di lapangan sudah tampak sibuk, menandakan bahwa proses percepatan konstruksi terus dilakukan demi mengejar target penyelesaian proyek. Nah, pada titik ini, pekerjaan bekasting untuk kepala pilar juga sudah dilakukan. Terlihat ada 2 bekasting yang sudah terpasang
siap untuk tahap pengecoran berikutnya. Progres ini menunjukkan bahwa pengerjaan struktur atas benar-benar terus dikebut, dan tak lama lagi kita akan mulai melihat pilar-pilar ini akan diputar melintang di atas ring road. Tidak hanya konstruksi di median ring road yang terus dikerjakan, pada bagian rem on juga terus menunjukkan progres yang positif. Pekerjaan di area ini dilakukan secara paralel, mulai dari pembuatan pondasi, pemasangan becasting, hingga persiapan pengecoran. Rem tersebut nantinya juga akan menjadi akses naik ke jalan tol dari arah timur, sehingga ke depan konektivitas kendaraan menuju tol akan semakin mudah dan lancar. Perlahan tapi pasti, satu persatu kepala pilar mulai terbentuk, sehingga gambaran konstruksi jalan layang yang akan melintas di atas ring road utara ini mulai tampak jelas. Setiap elemen yang dikerjakan akan menjadi tumpuan bagi kelancaran mobilitas di masa depan. Beberapa metode konstruksi pun dilakukan secara bersamaan, mulai dari pembuatan abutmen, pembuatan pilar-pilar, hingga tiang pancang yang proses pengecorannya langsung dilakukan di lokasi. Semua tahapan ini membutuhkan ketelitian tinggi karena menjadi struktur utama penopang jalan tol yang akan melintasi area padat seperti ring road utara ini. Dengan koordinasi yang baik, setiap bagian konstruksi terus berjalan sesuai rencana. Pembesian juga sudah terlihat pada pilar yang sejajar dengan ring road ini. Tulangan besi yang tampak menjulang menandakan bahwa persiapan pengecoran berikutnya akan segera dilakukan. Ini adalah salah satu tahapan penting untuk memastikan kekuatan struktur pilar sebelum akhirnya dicor dan dilanjutkan ke bagian kepala pilar. Oh ya sedulur, sebagai informasi tambahan, di sektor pengadaan lahannya, pembebasan lahan untuk tol Jogja Solo, khususnya di ruas Trianggo hingga Johnson Sleman, telah mencapai angka 100% pada bulan Juni lalu. Ini tentu menjadi kabar baik, karena dengan selesainya proses pembebasan lahan, pengerjaan fisik bisa terus dipercepat tanpa hambatan berarti di lapangan. Nah, inilah sedulur, pengecoran yang sedang dilakukan ternyata merupakan pengecoran di bagian fondasi pilar. Tahapan ini juga sangat krusial karena fondasi menjadi penopang utama seluruh struktur di atasnya. Dengan pengecoran yang dilakukan langsung di lokasi, kualitas dan kekuatan fondasi dapat lebih terkontrol,
sehingga kedepannya pilar-pilar yang dibangun akan berdiri kokoh dan aman menopang jalan tol melayang. Sedulur, saya kembali mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk rutin mengganti oli mesin kendaraan dengan oli Top One yang 100% sintetik, diformulasikan dengan berbahan dasar minyak berkualitas tertinggi dan zat aditif tercanggih di dunia, menjaga kebersihan dan memperpanjang umur mesin. Nah, inilah sedulur yang bisa saya sampaikan tentang pengerjaan tol Jogja Solo di wilayah Trihanggo atau di Ring Road Utara yang menggunakan teknologi sosrobau. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang mandek, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa. Terima kasih Top One sudah mendukung video ini.